Jadi kehadiran kami hari ini adalah ingin menyampaikan apa yang selama ini menjadi sebuah pemerintahan untuk kawan-kawan objek online. Pertama, di mana status kami sebagai objek online ini belum diakui secara de jure oleh pemerintah saat ini. Dari kemarin ya, pemerintah, diakui oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga kami ini yang berprofesi sebagai tidak butuh perlindungan. Karena bagaimanapun juga jika kami tidak terlindungi, maka tindakan yang mungkin bahkan bisa dilakukan oleh aplikator itu tidak ada batasannya. Karena kita melihat sekarang ini kita ini lebih bisa dikatakan dieksploitasi seperti itu ya, baik secara fisik dan psikologis. Jadi kita dieksploitasi itu bukan secara fisik saja, tapi secara psikologis juga kita dieksploitasi. Nah, kami minta pemerintah ya dari bapak ya, agar ya kan, agar status kami ini ada bapak ini segera bisa di apa namanya direalisasikan ya, kejelasan. Dan kita apa-apa pekerjaan kita ini legal. Karena kalau dibilang legal, ojek online ini menurut saya, menurut kalau yang bilang itu tidak legal. Ini adalah memang legal. Oke, secara fakta mungkin iya. Dan itu saya mau kami. Sedangkan saat kami melakukan apa ya, unjuk rasa mungkin atau mempunyai aspirasi, kita juga bingung sebetulnya mau kemana. Kementerian harus melempar. Nah, keberadaan kami ini mungkin apa ya, keberadaan kami ini sekarang ini memang tidak ada sebelah. Makanya perusahaan aplikasi, penyelenggara aplikasi bisa melakukan hal seperti apa yang mereka inginkan. Program-program yang dinilai memang apa namanya merugikan bagi kami. Ya tentunya itu suatu hal yang wajar karena mereka kan orientasinya adalah bisnis. Dan kita pun tidak terlindungi, jadi sah aja karena tidak ada regulasinya juga untuk mereka. Jadi ya sah aja mereka melakukan eksploitasi kita sebenarnya. Tapi kita kan sebagai manusia juga punya apa ya, punya rasa. Kita juga tahu bagaimana cara kita seperti apa. Jadi itu biasanya juga satu sisi kami juga membutuhkan pekerjaan ini karena ya jauh ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa negara juga belum bisa menyediakan lapangan kerja bagi kami, apalagi kami yang bahasanya sudah berumur menyediakan lapangan pekerja untuk yang lulusan baru kemarin saja belum cukup bisa. Jadi ya saya minta dipikirkan sama-sama berpikir kan bagaimana terjadinya keseimbangan untuk bisnis ini sebetulnya bisa berjalan. Namun ada juga keadilan bagi kawan-kawan ojol. Saya minta itu sih mungkin nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan lainnya ya pandangan. Mungkin silakan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati pimpinan dan wakil para anggota dan pembicara akhir pada saat ini di ruang ini. Semoga kita selalu sehat walafiat
Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah masuk hampir 10 tahun lebih ojol keberadaannya di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Namun, apa yang menjadi aspirasi selama ini, kami dari Koalisi Ojol Nasional, aksi demo yang berjilid-jilid, sehingga terjadi pembiaran bahwa kami ini ada, kami ini rakyat Indonesia yang punya harkat dan martabat sebagai warga yang baik. Tetapi pemerintah melihat ojol ini seperti apa, saya bingung. Padahal kami sudah berada hampir 10 tahun lebih keberadaan ojol di Indonesia ini, baik di pusat maupun di daerah. Apa ada pembiaran? Padahal itu tidak benar yang disampaikan oleh Ketua Presidium kami tadi, bahwa selama ini tidak ada pengakuan atau eksistensi daripada ojol Indonesia, itu belum ada. Kami berharap pengakuan ini atau akte lahir kami itu tolong diberikan. Apa kami ini perempuan atau laki, dan diberi nama juga kaminya. Jadi kami lahir terus didiemin begitu aja. Kami bingung mau kemana. Sementara di sini ada perwakilan kami, Dewan Pimpinan atau Dewan Rakyat Indonesia, wakil rakyat. Apalagi di sini ada lagi Badan Aspirasi Masyarakat. Tolong ini diperhatikan banget, Pak. Kasihan teman-teman kami, pelindung hukum, kesejahteraannya, baik di jalanan, yang begitu kami di lapangan, ya, meregang nyawa bahkan, sampai di rumah sakit, teman-teman kami yang begitu luar biasa, tapi perlindungan terhadap kami itu minim sekali. Makanya kita maunya, ini kepentingan masyarakat semuanya, bukan kepentingan kami juga. Masyarakat butuh kami. Melalui aplikasi ini, yaitu namanya aplikasi atau aplikator, penyedia layanan, yang butuh itu masyarakat. Kami bekerja oleh masyarakat, yang membayar itu masyarakat. Upah yang dibayarkan itu dari masyarakat. Jadi tolong, kita berharap, saya melihat bisnis yang berkeadilan, baik di aplikator, baik juga oleh para driver. Jangan tumpang tinggi, jangan enak di sana, nggak enak di sini, atau sebaliknya. Kita maunya bisnis yang berkeadilan. Saya berharap itu, Pak, salah satu yang kami sampaikan di sini adalah keberadaan kami tolong diperjuangkan. Kalau bisa dibuatkan payung hukum buat kami, biar kami bisa berlindung. Ketika ada hujan, ketika ada panas, kami punya payung, Bapak. Demikian, terima kasih. Jadi kami menanggapi dari poin-poin apa ya pointer yang ada dalam surat permohonan aspirasi ini, kami bacakan di sini bahwa yang pertama, sebetulnya ojek online ini kan sebatas mitra kerja, tapi realita di lapangan dianggap sebagai buruh. Kenapa dianggap sebagai buruh? Karena tidak ada regulasi yang mengatur, kan begitu Pak? Sehingga Bapak hari ini meminta hadir di bank ini untuk ada regulasi yang mengatur. Poinnya adalah bagaimana jaminan kesejahteraan untuk ojol ini betul-betul terlindungi oleh pemerintah. Itu Pak ya. Nah, kami Pak dari fraksi PAN ingin memberikan nanti kepada pemerintah juga. Yang pertama berkaitan dengan solusi ekonomi. Yang pertama bagaimana ada tarif yang adil Pak, supaya tidak ada cara mengkibuli yang halus itu Pak dengan acara aplikasi hemat dan sebagainya, sehingga dapat mampu meningkatkan tarif ojol yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yaitu bisa mengurangi Pak pengurangan biaya operasional pengemudi ojol, kan begitu maunya Pak ya. Kami insya Allah akan mengusulkan juga solusi sosial Pak. Bagaimana nanti pemerintah juga menjamin perlindungan kesehatannya Pak. Penting kan? Bukan hanya Bapak dapat rezeki tapi kesehatannya nggak terjamin. Sehingga regulasi ini juga mengatur Pak di sisi solusi sosial. Dan
juga kami ingin meminta kepada pemerintah agar komunitas semacam Dewan Presidium Pusat Koalisi Ojol ini diakui juga oleh pemerintah, Pak, sehingga ketika ada pemotongan BHR, ketika ada yang tidak dapat THR di tahun 2026, teman-teman tidak lagi datang kepada bank, tetapi juga secara otomatis pemerintah mengakomodir tersebut. Ya, di sisi lain kami juga akan memberikan solusi kebijakan regulasi yang jelas berkaitan dengan jaminan-jaminan kesejahteraan yang Bapak Ibu inginkan. Prinsipnya Pak, tadi ada pertanyaan, apakah teman-teman BAM, anggota BAM akan akan respon positif atau menjamin untuk membantu? Kami katakan kami Pak menjamin dengan menemui Bapak Ibu sekalian, kami sebagai anggota BAM siap Pak untuk mendukung kesejahteraan Bapak Ibu dalam rangka nanti untuk memberikan regulasi dan aturan yang jelas. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.